Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicarain bagaimana di sebuah keluarga disfungsional, bagaimana seorang orang tua di dalam keluarga disfungsional, biasanya sih salah satu yang biasanya punya kepribadian narsistik, bagaimana cara dia mengendalikan anak-anaknya. Oh ya, sekali lagi bagi yang pertama kali datang ke channel ini, silakan cek video-video gue sebelumnya tentang keluarga disfungsional. Semoga bisa memberikan pencerahan buat kalian. Apa itu keluarga disfungsional, apa itu narsistik, apa itu orang tua narsistik, mengapa mereka menciptakan figur-figur di dalam keluarga mereka. Semoga bisa membantu memberikan pencerahan buat kalian. Oke, langsung saja. Bagaimana seorang narsistik atau orang tua di dalam sebuah keluarga disfungsional itu mengontrol anak-anaknya. Yang pertama, jadi gini, di dalam sebuah keluarga yang fungsional atau keluarga yang normal, seorang orang tua itu kan seharusnya mempersiapkan anaknya itu menjadi mandiri, gitu ya, supaya kelak ketika orang tuanya udah nggak ada, anak-anaknya bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Nah, di sebuah keluarga disfungsional, seorang narsistik itu mengkondisikan anak-anaknya supaya bergantung kepada dirinya, gitu ya. Jadi dalam arti ketika misalnya anak-anaknya kemudian mulai membangkang, gitu ya, atau mencoba melepaskan diri dari orang tuanya, si orang tua itu memainkan peranannya, menarik suplai-suplai yang dia berikan kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Jadi mereka ketika di keluarga normal itu seorang tua biasanya mempersiapkan anaknya menjadi mandiri. Di sebuah keluarga disfungsional, orang tuanya justru melakukan sebaliknya. Mereka mempersiapkan supaya anak-anaknya itu bergantung kepada mereka. Sehingga kapanpun mereka memerlukan sesuatu dari anak-anaknya, atau kapanpun anak-anaknya misalnya mau melepaskan diri mereka, mereka bisa memainkan peranan itu. Gitu. Mereka bisa menarik suplai-suplai, mengambil fasilitas-fasilitas yang mereka lakukan, mereka berikan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak itu menjadi bergantung kepada mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa, gitu ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, biasanya mereka menggunakan ketakutan untuk mengontrol anak-anaknya. Jadi pertama, biasanya ketika sekali lagi di sebuah keluarga fungsional, seorang orang tua itu kan seharusnya membekali anak-anaknya dengan kemandirian, ya. Dan ketika misalnya anak-anaknya berusaha mandiri, tentu ada hal-hal konsekuensi yang mereka terima, ya. Tentu kadang mereka melakukan kesalahan, gitu ya. Mereka melakukan hal-hal yang punya konsekuensi lah, gitu. Nah, orang tuanya biasanya harusnya memberikan keberanian kepada mereka, memberikan support kepada mereka supaya anak-anaknya itu bisa berdiri tegak. Kan begitu, itu sebenarnya keluarga normal. Tapi kalau di keluarga disfungsional, orang tuanya itu justru ketika anak-anaknya mencoba melepaskan diri dari mereka, mereka akan memberikan sugesti-sugesti buruk, ketakutan-ketakutan kepada anak-anaknya bahwa mereka tuh nggak akan mampu, gitu ya, bahwa kalau kamu mau melepaskan diri saya, kalau kamu membangkang perintah saya, kamu nggak melakukan apa yang saya lakukan, saya akan apa yang kamu punya. Atau misalnya ketika anaknya mau berusaha melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya, dia akan memberikan, menebarkan ketakutan-ketakutan, ancaman-ancaman, atau hal-hal yang buruk yang dia tanamkan kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu tidak berani melakukan apa yang mereka mau, gitu. Supaya mereka anak-anaknya itu tetap menuruti apa yang orang tuanya ingin mereka lakukan, gitu. Jadi seperti memberikan teror kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya itu menurut, gitu. Dan itu dilakukan dari semenjak mereka kecil sampai mereka dewasa. Walaupun terornya itu mungkin berbeda-beda perlakuannya, ya, gitu. Yang ketiga, seperti kita tahu di sebuah keluarga disfungsional itu orang-orangnya saling berkompetisi. Nah, itulah mengapa seorang orang tua di sebuah keluarga disfungsional, mereka sengaja membuat anak-anaknya itu untuk saling berkompetisi, dengan harapan bahwa ketika anak-anaknya saling berkompetisi, mereka akan selalu mencari support dari si orang tua.
Jadi orang tua akan selalu bisa mengontrol anak-anaknya karena mereka tidak akur. Mereka tidak bisa bekerja sama karena mereka saling berkompetisi. Dan kompetisi-kompetisi itu diciptakan oleh si orang tua itu sendiri semenjak mereka kecil. Sehingga orang tuanya akan selalu berada di atas mereka untuk mengontrol anak-anaknya. Anak-anaknya tidak sempat berpikir untuk bekerja sama misalnya. Misalnya tidak melakukan apa yang orang tua mau. Mereka tidak sempat untuk berpikir itu karena mereka sudah terlalu sibuk diadu untuk berkompetisi oleh si orang tuanya sendiri. Itulah mengapa cengkeraman orang tuanya biasanya sangat kuat gitu ya, karena anak-anaknya itu mau mereka harus mencari support kemana lagi, ya tentu ke orang tua, karena mereka sendiri saling berkompetisi gitu. Dan yang terakhir, yang nomor 4, biasanya ketika seorang anak ya, atau ada anak yang kemudian memutuskan bahwa dia mau menjalani kehidupannya sendiri, dan dia mulai mempertanyakan hal-hal yang tidak beres yang terjadi di dalam keluarganya, dan dia mulai mencoba mengkonfrontasi si orang tua, maka si orang tua akan melakukan salah satu jurus manipulasi yang bisa dia lakukan, gitu ya. Biasanya si orang tua itu akan melakukan drama-drama, misalnya drama terzolimi, drama masa lalu, gitu ya, drama-drama misalnya meminta balas budi gitu ya, berkata bahwa apa yang saya sudah lakukan buat kamu, sekarang kamu melakukan hal ini kepada saya adalah orang yang dizalimi, saya adalah orang yang tidak pantas untuk diperlakukan begini, kamu adalah anak durhaka, kamu sudah berani melawan saya, dan segala macam itu. Sehingga posisi yang salah itu akan berada kepada si anak, gitu ya. Sehingga si anak menjadi kesulitan untuk misalnya melakukan apa yang dia mau, yaitu untuk menemukan kebenaran, gitu loh. Karena hal itu sudah ditutupi dulu oleh drama-drama yang dibikin oleh si orang tua. Nah, 4 hal ini memang sering dilakukan oleh si orang tua untuk mengontrol anak-anaknya, karena di sebuah keluarga disfungsional, seorang narsistik itu memang tidak ingin anak-anaknya itu lepas dari kontrol dia. Karena ketika anak-anaknya itu lepas dari kontrolnya dia merasa kehilangan powernya, dia merasa nggak punya kekuasaan lagi, dia merasa dia tidak punya lagi kehebatan untuk mengontrol anak-anaknya, dan itu menyakiti seorang narsistik, gitu ya. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat dihindari oleh seorang narsistik. Sampai jumpa di video berikutnya.